target sasaran terhadap masing-masing RKP maupun RKPD. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja saya kepada substansi, mungkin saya nggak bisa lama-lama, nanti diteruskan oleh Pak Bahari, bahwa kita ketahui bersama tema kerja RKP di tahun 2022 adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Ini merupakan hal yang turut menjadi atensi kita semua, mengingat di tahun 2021 ini kita ketahui bersama pandemi COVID ternyata masuk ke dalam second wave, gelombang kedua, gelombang kedua, di mana akibat pandemi COVID tersebut bisa dikatakan Indonesia pun mengalami keterlambatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk itu kita sangat berharap di tahun 2022 pemulihan ekonomi dan reformasi struktural bisa menjadi fokus. Sekali lagi, bisa menjadi fokus tema yang bisa didukung oleh APBD. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa beberapa kali Bapak Presiden menyampaikan bicara anggaran 2022 kita harus punya paradigma baru dalam menyusun perilaku belanja. Tidak lagi yang namanya target terhadap pelayanan publik atau perangkat daerah itu harus dianggarkan di seluruh SKPD. Lagi-lagi dalam artian tidak harus setiap SKPD itu memiliki anggaran yang bisa dikatakan sama dengan tahun lalu atau tahun sebelumnya. Harus sesuai dengan bisa dikatakan target capaian yang benar-benar menjadi prioritas. Kalau bahasa sederhananya, APBD jangan diecer-ecer ke masing-masing SKPD, tapi bisa difokuskan, sekali lagi bisa difokuskan kepada sektor industri, pariwisata, ketahanan pangan, usaha mikro kecil menengah, infrastruktur, transformasi digital, lalu juga reformasi pendidikan, kesehatan, dan target lainnya sesuai dengan prioritas daerah. Untuk itu, sinergi dan keselarasan antara kebijakan Pemda dengan pemerintah pusat, terbitlah Permendagri nomor 17 tahun 2021 tentang penyusunan RKPD tahun 2022. Kita ketahui bersama bahwa RKPD merupakan pedoman dalam menyusun APBD. Sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 17 Undang-Undang 17 2003 dan pasal 25 Undang-Undang 25 tahun 2004. Nah, di Permendagri 17 kita sudah membaca bahwa arah prioritas kebijakan pemerintah tetap dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-19 dan dampak sosial ekonominya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat dinamis maupun yang bersifat pokok atau utama. Kita masih menunggu dan kami berharap pemerintah daerah bisa menyesuaikan terhadap kebijakan tersebut. Untuk itu, di surat edaran terakhir Menteri Dalam Negeri yang tadi juga disinggung oleh Kepala BPKD dan mewakili, bahwa alokasi anggaran BTT diharapkan untuk tahun 2022 bisa lebih besar sekitar 5 sampai dengan 10% dibandingkan tahun 2021. Jadi membandingkannya dengan membandingkan alokasi PTP di tahun 2021. Karena tadi sifatnya adalah untuk mengantisipasi segala bentuk kebijakan yang mungkin secara situasional harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka penanganan pandemi COVID maupun dampak sosial ekonominya. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kebijakan terhadap APBD di tahun 2022 sudah jelas seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau bicara sistem aplikasi, bahwa SIPD lah yang menjadi instrumen bagi kita semuanya untuk bisa menyelaraskan, terhadap penyusunan program kegiatan
di dalam APBD tahun anggaran 2022. Untuk itu kami sangat berharap mulai dari pembentukan RKPD, pembahasan PPAS, pembahasan rancangan Perda APBD, sampai dengan APBD itu jadi dan bisa dilaksanakan di tahun 2022, pemerintah daerah dapat melakukannya melalui SIPD. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu diketahui bersama dan belajar dari pengalaman di tahun 2021, kami sangat berharap pemerintah daerah dalam menyusun proyeksi atau forecasting terhadap pendapatan jangan dibuat terlalu optimis, karena ini sangat berdampak terhadap realisasi. Kami belajar dari tahun 2021 ini dan mencermati bagaimana pemerintah daerah mendesain di tahun 2021 APBD-nya, pendapatannya sangat optimis. Akhirnya apa? Begitu APBD berjalan, ternyata sektor pendapatan terkontraksi. Sedangkan belanja belum bisa menyesuaikan. Akibatnya adalah terkesan penyerapan pemerintah daerah itu lemah atau lambat karena dibandingkan dengan target pendapatan dalam 1 tahun anggaran. Belajar dari pengalaman 2021, maka kami sangat berharap pemerintah daerah dalam mendesain pagu pendapatan, forecastingnya itu benar-benar bisa disusun mendekati angka di tahun 2021 ini. Lebih bersifat moderat, jangan terlalu optimistis. Bapak Ibu yang saya hormati, pokok-pokok yang akan saya sampaikan yang bisa dikatakan perlu menjadi atensi kita bersama. Yang pertama adalah menyangkut belanja pegawai. Kita tahu bersama bahwa kebijakan belanja, perilaku belanja itu mulai ada penyesuaian. Tidak hanya di pemerintah daerah, namun juga ada di pemerintah pusat. Hal ini dilakukan tidak lepas karena kultur pola kerja yang harusnya sudah berubah. Kita ketahui bersama sekarang peran teknologi dan IT itu mendominasi hampir seluruh lapisan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mulai menyentuh sektor pelayanan publik secara masif. Secara masif. Tidak hanya sektor-sektor tertentu, tapi semua jenis layanan sudah diarahkan untuk bisa berkolaborasi dengan IT. Untuk itu pengembangan infrastruktur terhadap IT di daerah perlu menjadi prioritas. Maka apabila teknologi sudah mengambil peranan dalam pelaksanaan tugas, peranan dalam dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, mau tidak mau personil yang terlibat secara langsung dan personil yang terlibat oleh teknologi dalam pelayanan publik. Karena itu terhadap kebijakan APBD tahun anggaran 2022 kita sudah mengarahkan agar belanja pegawai di luar tunjangan guru itu maksimal adalah 30% dari APBD, dan kita diberikan ruang sampai dengan sekitar 5 tahun. Angka ini Bapak Ibu kami ambil dari rumusan RUU HKPD yang saat ini sedang dibahas, tapi sudah menjadi semacam pedoman bagi kami. Ini terjadi arah kebijakan penganggarannya yang pinjaman, arah kebijakannya kaget dengan kebijakan yang lain terkaget-kaget akan dikeluarkan melalui undang-undang HKPD, dikeluarkan melalui undang-undang HKPD yang mungkin bisa tapi peran dari birokrat atau aparatur yang akan semakin kecil dan mulai dengan teknologi. Menyangkut TPP Bapak Ibu, kebijakan TPP Bapak Ibu dengan TPP tahun 2022 lagi sepenuhnya daerah. Lagi sepenuhnya lagi kepada kebijakan tersebut sepenuhnya kepada pemerintah daerah.
Alokasi anggaran tahun anggaran 2022 untuk PPP bisa melebihi tahun anggaran sebelumnya sepanjang merupakan hasil alokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD antara lain uang lembur atau kompensasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diterima oleh ASN, misalnya honor-honor. Nah, bicara honor, kami sangat berharap honor harus memperhatikan kebijakan TPP. Sekali lagi, honor harus memperhatikan kebijakan TPP. Kami tidak melarang honor, sekali lagi, tidak melarang pemberian honorarium. Namun honorarium diberikan kepada siapapun sepanjang yang bersangkutan punya kontribusi nyata dalam kegiatan. Pemberiannya harus efisien, efektif, tidak duplikatif dengan penganggaran atau pendanaan lainnya, dan bukan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang secara rutin dilakukan. Ini harus hati-hati bagi kita menyangkut honor. Untuk itu, apabila pemerintah daerah sudah menerapkan yang namanya TPP dan dianggap TPP tersebut sudah memenuhi unsur sebut saja kelayakan bagi bagi ASN yang ada di pemerintah daerah, kami berharap honor-honor bisa diintegrasikan kepada TPP. Jadi entah kepada beban kerjanya, entah terhadap lokasi kerja, atau hal-hal lain sesuai dengan kriteria yang ada di dalam Permendagri 77 tahun 2020 maupun PP 12 tahun 2019. Bapak Ibu yang saya hormati, menyangkut kebijakan lain yang juga perlu menjadi perhatian adalah belanja infrastruktur. Kalau tadi belanja pegawai direncanakan maksimal 30%, belanja infrastruktur ini ke depan kita arahkan adalah 40%. Dan pemerintah daerah diberikan waktu dalam waktu 3 tahun. Jadi komposisi terhadap belanja infrastruktur sudah semakin besar. Selama ini kita sebut saja kita earmarking angkanya ada 25%, namun di RUHKPD angkanya sudah diarahkan menjadi minimal 40%. Untuk itu, postur APBD terhadap belanja infrastruktur harus benar-benar bisa diperhatikan dan bisa dipedomani. Kita pemerintah daerah diberi waktu atau ruang sampai dengan 3 tahun. Infrastruktur dimaksud Bapak Ibu jangan hanya sebatas dipahami kepada seperti jalan, jembatan, rumah sakit, tidak. Infrastruktur terkait IT yang tadi kami sampaikan dalam rangka mendukung reformasi birokrasi dengan melibatkan IT di dalam aktivitas kita, itu juga bagian yang nanti diperhitungkan oleh pemerintah sebagai bagian dari alokasi belanja infrastruktur minimal 40%. Bapak Ibu yang saya hormati, hal-hal lain juga yang perlu menjadi perhatian adalah kami sangat berharap dalam upaya penanganan COVID-19 termasuk dampak sosial ekonominya, kita ketahui tahun 2021 dan mudah-mudahan bisa menjadi pengalaman bagi kita semuanya. Banyak sekali bansos-bansos, banyak sekali juga sebut saja bantuan yang bersifat CSR, baik dari APBD, APBN maupun dari APBDes dan juga sektor swasta sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang ditujukan kepada masyarakat yang rentan terhadap risiko sosial. Kita tahu bersama ketika risiko sosial bahwa prioritas di tahun 2020 dan 2021 dari pengaman sosial atau bansos salah satu sektor yang menjadi atensi bagi kita semua. Hal ini tidak lepas karena pandemi COVID ternyata
berdampak terhadap kemampuan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya akan berdampak masyarakatnya akan tepat juga gizi, sehingga itu kan juga gizi, makanya sehingga itu kami sangat berharap kan juga gizi bisa melibatkan yang namanya PKK provinsi, kabupaten, kota, misalnya bisa dalam keterlibatan pemberian bansos maupun penanganan stunting, mendorong peran serta posyandu, pemberdayaan desa wisma, mendorong perekonomian yang berbasis keluarga melalui pemanfaatan lahan atau perkarangan yang bisa dikatakan punya nilai panen dalam jangka pendek, juga mendorong kewirausahaan di bidang industri dan kerajinan maupun program peningkatan kualitas sumber daya, termasuk salah satunya adalah pangsa pasarnya dari hasil kerajinan tersebut. Untuk itu, peran serta PKK kami harapkan bisa juga menjadi atensi. Memahami PKK jangan dimaknai bahwa ini ansih ada pada dinas pemberdayaan, tidak. Stunting misalnya, kita mendorong stunting dengan melibatkan dinas pendidikan untuk sebut saja pemenuhan gizi bagi kelas 1, kelas 2 SD dengan pemberian bisa saja susu, bubur kacang hijau, misalnya telur, silakan itu bisa dilakukan secara konkret. Dan kami berharap, sekali lagi berharap, kebijakan menyangkut stunting, kebijakan menyangkut pemberdayaan, bukan lagi arahnya kepada penguatan kader, tapi konkret langsung kebutuhan masyarakat. Apalagi kepada masyarakat yang sangat jelas terdampak di sektor ekonomi, sektor kesehatan maupun di sektor gizi. Bapak Ibu yang saya hormati, yang berikutnya juga kami ingin menjelaskan menyangkut pilkada di 2024. Kita ketahui bersama bahwa sampai dengan saat ini, tentunya dengan undang-undang pemilu, bahwa pilkada akan dilaksanakan secara serentak pada bulan November 2024. Kami sangat berharap pemerintah daerah jangan berpikir bahwa ini masih lama, tidak. Bukan karena lamanya, tapi tahapan untuk pilkada 2024 sudah dimulai pada tahun 2023. Belum lagi kondisi penganggaran untuk 2022 kita arahkan kepada tadi dalam rangka mendorong ekonomi dan reformasi struktural agar beban belanja antar tema dengan target yang ada di undang-undang bisa berdampingan atau selaras. Maka apabila pemerintah daerah sudah bisa berkoordinasi dengan KPU, dengan Bawaslu, dengan unsur PAM yang ada di Pemda, entah itu Polri maupun TNI, terhadap kebutuhannya, maka silahkan di tahun 2022 pemerintah daerah sudah bisa membentuk dana cadangan. Sekali lagi, sudah membentuk dana cadangan. Kami di pusat setelah berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu, TNI dan Polri, penganggaran pilkada di tahun 2024 sekitar 41 triliun atau hampir 42 triliun. Angka yang sangat besar. Kalau itu tidak mulai kita cicil sejak tahun 2022, kami sangat khawatir. Sekali lagi, postur belanja APBD akan terganggu apabila kita tidak mempersiapkan sejak ini. Karena kita tidak bisa memprediksi bagaimana kebijakan COVID di 2022, 2023 maupun 2024. Tidak ada satupun epidemiolog yang bisa meyakini kapan COVID akan selesai. Untuk itu, mengantisipasi dinamika yang terus berkembang menyangkut kebijakan COVID,
kita perlu mempersiapkan diri untuk sesuatu yang sudah pasti akan kita lakukan, yaitu Pilkada serentak di November 2024. Maka pendanaannya pun harus bisa kita siapkan sejak dini. Nah, pengaturan mengenai dana cadangan ini diatur dengan perda. Lagi-lagi, ini pilihannya adalah dapat dilakukan. Apabila pemerintah daerah merasa bahwa penganggarannya bisa diakomodasi melalui hibah secara rutin mulai tahun 2023 dan 2024 kepada penyelenggara pilkada, entah KPU, Bawaslu maupun unsur pengamanan, apakah Polri maupun TNI, silakan. Kalau ini dilakukan secara hibah terus-menerus setiap tahun anggaran, kalau memang itu ingin dilakukan. Tapi tadi hati-hati, pastikan bahwa kapasitas fiskal kita bisa untuk mendanai penganggaran pilkada di 2024 nantinya. Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir kami ingin menyampaikan kebijakan yang ada, bukan yang ada, kebijakan atas hasil evaluasi yang telah kita lakukan beberapa bulan terakhir di tahun 2021 ini, bahwa postur terhadap realisasi belanja APBD kita cek betul di Jawa Timur sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021, angkanya secara rata-rata bisa dikatakan masih di bawah APBN. Di sini kita bisa melihat dari kacamata belanja, sebut saja Provinsi Jawa Timur sudah mencapai